Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan sambung lagi untuk handphone Itel Vision 1 Plus ya. Yang kemarin sudah kita bahas. Ya, ini dia untuk handphonenya sudah saya lepaskan ya untuk LCD-nya. Dan sudah saya carikan LCD ya, Bang. Ternyata memang benar untuk LCD Itel Vision 1 Plus atau L6501 itu sama atau satu tipe dengan Infinix Smart 5 ya. Jadi saya menggunakan LCD untuk Infinix. Oke, kita singkirkan dulu untuk LCD yang rusak ya. Jadi kemarin kemungkinan terjadi benturan di area sudut kiri bawah ini ya. Ini terjadi pecah, sehingga untuk LCD di bagian sebelah kiri tidak bisa menampilkan gambar ya. Dan juga untuk layar sentuhnya error, kadang jadi kadang tidak ya, Bang. Oke, langkah awal kita akan coba tes dulu ya fungsi dari LCD yang baru kita beli ya, Bang. Ini wajib kita lakukan ya sebelum kita lakukan pengeleman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, untuk fleksibel LCD memang ukurannya lebih panjang ya, Bang. Nanti kita akan tekuk ke bawah mesin seperti tadi ya. Jika kita lihat untuk LCD yang bekas juga ya, dia terlalu panjang dan ditekuk dimasukkan di bawah motherboard ya atau mesin ya. Kita akan coba pasang seperti ini dulu. Kita akan pasangkan baterainya. Kita coba nyalakan atau hidupkan untuk handphonenya ya, Bang. Ini bisa kita tekan karena fleksibel mendorong ya. Kita tekan tombol power. Oke, sudah proses booting ya, muncul logo Itel. Oke, handphone sudah ke tampilan menu ya, Bang. Saya coba cerahkan dan ternyata untuk handphonenya sendiri dia terkunci
sandi ya. Kita akan coba tes untuk layar sentuh. Ya, sepertinya aman dan juga layar sentuh berfungsi dengan baik ya. Untuk tampilan sendiri juga tidak begitu buruk ya bang, lumayan kontras. Oke, langsung saja kita akan matikan kembali untuk handphonenya. Kita akan pasangkan LCD pada frame LCD ya. Kita akan lakukan pengeleman, namun sebelumnya kita harus bersihkan dulu untuk area frame LCD dari sisa-sisa lem ya, supaya pada saat pemasangan tidak mengganggu ya bang. Kita lepaskan kembali untuk baterai dan juga konektor LCD ya. Kita lepas kembali untuk LCD nya. Jangan lupa untuk membuang label ya. Jika sudah kita lakukan uji coba ataupun pengetesan, ketika sudah normal kita langsung buang untuk labelnya ya, karena ini akan mengganggu pada saat kita melakukan pemasangan ya bang. Dan untuk pelapis bagian belakang LCD yang berwarna biru ini bang, kita juga akan buang ya. Tujuannya adalah supaya mengurangi ketebalan dari LCD ya, sehingga pada saat dilakukan pemasangan akan lebih presisi ya bang. Selanjutnya kita bersihkan dulu untuk frame LCD dari sisa-sisa lem yang menempel ya. Oke bang, setelah bersih langsung saja kita lakukan pengeleman ya. Kan tetapi jangan lupa untuk memasang kembali tutup speaker atas ya. Biasanya seringkali terlupa ya, karena posisinya masih menempel pada LCD bekas ya, ataupun LCD yang akan kita lakukan penggantian. Biasanya dia masih menempel di situ ya bang. Oke bang, untuk LCD sudah kita pasang ya. Selanjutnya kita tunggu lem sampai benar-benar kering ya, sekitar 15 menit atau 20 menit ya. Dan kita sudah tahan menggunakan solasi bening. Kita akan jeda dulu. Oke baik bang, sudah sekitar 15 menit lebih ya. Saya rasa untuk lem sudah kering. Kita akan bongkar, lalu kita akan rakit kembali untuk handphonenya ya. Kita akan lepaskan dulu untuk solasi-solasi yang kita gunakan untuk menahan ya.
Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk fleksibel di bagian mesin bawah ya, dan juga mesin atas. Oke, setelah semua konektor dipastikan terpasang ya, selanjutnya kita akan pasang kembali untuk baterai ya. Lalu kita akan pasang untuk penutup mesin bagian bawah ya. Ya, untuk sidik jari jangan lupa kita pasang kembali. Lalu kita pasang untuk tutup mesin atas ya bang. Oke baik bang, untuk penutup mesin sudah kita rakit kembali. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan untuk pengisian daya, atau kita akan charger ya. Karena untuk fleksibel mesin bawah dan mesin atas dia terhubung dengan fleksibel LCD ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita juga lakukan untuk pengisian daya ya. Untuk pengisian daya bisa ya, handphone bisa melakukan pengisian daya, berarti untuk fleksibelnya aman ya bang. Oke, kita cabut lagi. Selanjutnya kita akan pasangkan untuk back covernya atau casing belakang ya. Dan yang terakhir untuk SIM tray ya, kita pasang kembali. Kita akan coba nyalakan kembali untuk handphonenya. Kita akan lakukan pengecekan kembali ya bang. Kita tunggu sampai handphone di tampilan menu ya. Untuk suara sudah keluar. Proses booting ya, kita tunggu sampai handphone tampil ke menu ya.
Handphone Itel sudah tampil ke menu ya bang. Kita akan coba cek untuk layar sentuh. Dan alhamdulillah aman ya bang. Jadi kesimpulannya, untuk handphone Itel Vision 1 Plus ya, datang ke tempat saya kemarin dalam keadaan LCD-nya rusak ya, dikarenakan jatuh. Dan untuk LCD-nya sendiri di bagian kiri sudah tidak bisa menampilkan gambar ya, dan pecah ya. Dan ternyata setelah saya coba cek untuk LCD sama dengan Infinix ya, Infinix Smart 5. Jadi dia menggunakan dua konektor ya untuk fleksibelnya sendiri. Ini untuk mesin atas dan ini adalah untuk mesin bawah. Jadi langsung terhubung dengan fleksibel LCD ya. Jadi besar kemungkinan ketika kita melakukan penggantian pada LCD, justru handphone tidak bisa di charging ya, atau tidak bisa dilakukan pengisian daya. Jadi wajib kita coba seperti tadi ya bang. Oke bang, mungkin cukup sekian ya video yang dapat saya bagikan. Semoga saja bermanfaat, khususnya untuk teman-teman teknisi pemula. Nanti handphone Itel ini tinggal kita bersihkan ya, kita rapikan, dan handphone siap kita kembalikan ke pemiliknya. Oke, barangkali ada salah kata, saya mohon maaf ya bang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita goyang jempol dulu. SSUKS, salam sehat untuk kita semua. Bye bye. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.